Halo Sobat ICT tersayang, jumpa lagi bersama saya di podcast ICT IPB. Bersama saya juga dengan narasumber yang masih sama dengan podcast sebelumnya, yaitu Bapak Julio Adi Santoso. Iya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, jadi di sini kita berdua akan membahas mengenai kebijakan baru Google Apps ya, kita yang kita sudah pakai selama hampir mungkin ada kali 8 tahun ya, 7 sampai 8 tahun. Dan tahun ini Google memberikan kebijakan baru mengenai pemakaian Google Apps di kita. Untuk lebih jelasnya kita akan tanya lagi Pak Julio. Pak Julio, apa sebenarnya yang berubah dari pemakaian Google Apps kita? Ya, baik Mas Rizky dan para sobat ICT IPB tersayang. Kita tahu bahwa IPB ini kan sudah bekerja sama dengan Google ya. Yang kita sebut sebagai Google Apps for Education. Itu kalau tidak salah sejak tahun 2012. 2012. Jadi kira-kira udah 10 tahun. 10 tahun malah. 10 tahun. Dan waktu itu Google tidak menerapkan kebijakan apapun. Jadi itu adalah free atau gratis dan unlimited untuk perguruan tinggi. Jadi kita bebas menyimpan file berapapun ukurannya, kemudian kita menyimpan foto, email dan sebagainya. Jadi secara total itu tidak ada batasan. Nah, pada tahun 2022 ini, yaitu tepatnya nanti pada bulan Juli, Google itu memiliki kebijakan baru. Terutama untuk bidang education ini. Jadi namanya kalau tidak salah Google Workspace. For Education. Nah, itu ada beberapa tipe. Kalau nggak salah ada 4 ya. Yang pertama itu adalah Google Workspace for Education fundamental. Yang itu yang kita ya, Pak? Yang fundamental itu kita belum ada di situ. Oh, kita belum ada. Kita itu masih nggak ada di skema 4 ini. Oh iya. 4 skema ini akan diterapkan mulai bulan Juli nanti 2022. ya. Nah, sehingga kita itu harus masuk kemana? Nah, untuk seluruh perguruan tinggi itu nanti masuk ke Google Workspace for Education Fundamentals. Di mana satu perguruan tinggi itu kalau tidak salah maksimum penyimpanan seluruhnya dari mulai Google Foto, Drive atau Drive bersama itu total adalah 100 tera Per pengguna? per perguruan tinggi. Per perguruan tinggi untuk seluruh pengguna? Ya, itu. Dan itu fundamental. Fundamental. Nah, kemudian ada yang level berikutnya, tapi ini sudah mulai berbayar ini. Jadi Google Workspace for Education Standard. Kemudian ada lagi yang for Education Plus. Dan yang keempat itu for Education Training and apa. Iya. Itu 4 jenis ini. Nah, secara default kita tuh nanti masuk ke fundamentals. Nah, pada saat masuk ke fundamentals itu berlaku mulai itu diterapkan mungkin ya, itu dugaan saya itu 1 Agustus 2022 1 itu Agustus. berlaku. Iya, betul. Kalau menurut Google sih mulai Juli. Betul. Tapi saya berdoa supaya mulai Agustus karena Juli kan sudah tinggal berapa hari lagi iya, kan. Betul. Nah, konsekuensinya apa? Jadi ukuran penyimpanan totals yang di IPB itu saya nggak tahu. Mas Riki yang mungkin tahu. IPB sekarang berapa? Kalau tidak salah total ya Pak ya. Kemarin saya dapat kabar dari teman saya itu sekitar 800 terabyte. Pelan-pelan aja ngomong. Pelan-pelan deh. 800 tera gitu ya. Padahal fundamentals ini batasnya hanya 100 tera. Jadi 1/8-nya. 700 terabyte ya Pak ya. Yang harus direlakan untuk tidak disimpan. Betul, di cloud ya Pak ya. Iya, di cloud. Jadi ini kan sudah main komputasi awan. Betul. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah yang file yang 700 tera tadi itu harus diangkat atau diambil dari cloud karena Google hanya menyediakan seperti itu. Nah, kita paham memang kenapa Google menerapkan kebijakan itu. Semakin era sekarang ini kan pasti perangkat itu yang dibutuhkan sangat mahal untuk menyediakan itu. Dan itu sudah lumayan lah gratis gitu ya. Nah, itu udah terbatas 700. Nah, oleh karena itu 100 tera. Oleh karena itu kita harus mulai mempersiapkan diri nih. Semuanya, tidak hanya di ICTD ya, tidak hanya kantor ini, tapi semua pengguna apps IPB ICID itu sudah harus mulai memikirkan supaya total di perguruan tinggi itu maksimal hanya 100 tera.
kecuali kalau IPB mau melanggan. Oh iya betul. Kalau melanggan benefitnya apa Pak? Yang lebih Ya benefitnya kita bisa lebih leluasa ya Pak ya? Bukan leluasa, tapi kita menyiapkan space yang sesuai kebutuhan. Tapi itu nggak murah. Iya betul. Pasti mahal. Nah sekarang apalagi ini sudah pertengahan tahun, penganggaran kan nggak mungkin diubah-ubah ya. dan segala macam, sehingga menurut saya satu-satunya jalan itu adalah kita harus siap-siap menurunkan yang tadi 800 itu menjadi hanya 100 gitu. Jadi kita harus kerjasama semua pihak nih, baik mahasiswa, pegawai maupun semuanya. Seluruh lapisan intinya Pak ya, pengguna Google Drive. Oleh karena itu ya banyaklah rencana yang akan kita lakukan. Jadi antara lain adalah kita harus sudah mulai memutuskan atau menghilangkan akun-akun yang memang sudah tidak aktif gitu. Betul, Karena kalau udah tidak aktif untuk jangka waktu berapa lama ini kayaknya udah nggak mungkin diteruskan, ya itu langsung kita cut. Itu kan lumayan mengurangi. Betul. Nggak tahu dari pengalaman Mas Rizky seberapa persen menguranginya tuh kalau yang tidak aktif dikurangi, hanya sedikit ya? Sekarang itu total ya Pak ya, akunnya itu sekitar 80.000. Kan itu tidak mungkin ya Pak, untuk seluruh Civitas. Berarti mungkin ketika dikompres menjadi harusnya 50.000 sudah tidak ada ya. Karena mungkin aktifnya 35 sampai 40.000 lah. Mungkin setengahnya bisa kita hapuskan. Itu pun masih 400 ya. Masih 400. Harus dikurangi lagi ya. Iya betul. Pokoknya tujuannya menjadi 100 tera. Iya betul, itu yang mungkin harus kita pikirkan. Dan mungkin di bawah 100 tera ya Pak ya. Kalau 100 tera pas itu kan penuh ya. Ya. Wah, berarti satu lagi nih yang uniknya ini. Jadi Google tidak akan jadi misalnya nanti sudah misalkan 99 tera gitu ya. Google tidak akan menghambat orang menyimpan. Oh, iya. Jadi terus aja nyimpen nggak apa-apa. Tapi Google otomatis dia akan menghapus file yang lama. Oh, begitu. Jadi bukan menimpa yang terakhir, enggak, yang lama otomatis hilang gitu. Oh, jadi berarti file yang baru disimpan tapi yang lama dihapus, langsung dihapus untuk menyelamatkan file baru ini begitu ya Pak? Iya, untuk menjaga ukurannya tetap seperti stabil, itu. Iya, betul. Nah sekarang itu Google Workspace ini sudah menyediakan fitur untuk dikelola oleh admin perguruan tinggi setempat. Jadi kebijakan lokal itu bisa kita setting. Untuk setting apanya Pak? Misalkan, maksimal pengguna. Ya, setiap orang itu punya kapasitas maksimum berapa? Gitu kan? Itu bisa diatur kan nanti. Iya betul, gitu. betul. Atau bahkan setiap orang itu nanti ada yang tidak bisa menyimpan, bisa juga gitu, gitu kan. Betul, jadi betul. itu kita nonaktifkan begitu ya Pak. Kapasitasnya kita atur. Gitu. Oh, jadi tapi untuk saat ini kita belum mengkalkulasi ya Pak ya. Kira-kira berapa orang, karena perlu kajian tadi ya Pak ya. Kalau kita pukul rata aja ya. Iya betul. Mahasiswa berapa? Mahasiswa itu aktif ya Pak ya, sekitar 32.000 lah. Ambil manis. Sekarang pegawai dan seterusnya kira-kira 35.000 kan? 35.000 ya betul. Coba sekarang 100 tera dibagi 35.000. Itu dapatnya berapa? Segitu. Padahal sekarang ini ya bayangin mahasiswa kan banyak nyimpen film-film drama Korea kan? Iya betul. Itu banyak banget kan? satu file aja, satu film aja berapa giga? 1 giga lah. Sekarang tuh udah 1 giga. Sekarang satu orang tuh bisa 30 film. Apalagi udah misalnya kalau udah serial gitu ya. Iya betul. Sampai 16 episode satu sesi. 4 episode berapa kan? Iya betul. Hai para mahasiswa, kalau udah ditonton nggak usah disimpan. Iya. Mau ditonton ulang gimana? Iya, kayaknya ini banget ya. Seneng banget ngulang-ngulang. Nggak hanya mahasiswa. Iya. Iya. Bapak juga. Kalau pegawai juga. Iya. Oke, jadi ya kabar sedih juga ya Pak ya. Tapi awalnya kita sedih, tapi juga ini juga merupakan kesempatan untuk kita berlaku efisien lah. Dan lebih rapi mungkin ya. Yang nggak perlu ngapain sih di sini. Iya. Iya betul. Iya betul ya. Kenangan lama tuh ngapain disimpan gitu kan? Ya, saatnya ada kesempatan untuk menghapus foto-foto mantan Anda. Iya gitu kan. Jadi nggak usah disimpan-simpan lagi. Gitu. Jadi
ini tujuannya sebenarnya agak bagus ya Pak ya. Jadi supaya fokus bahwa file yang ada dalam apps kita itu adalah ya memang untuk kepentingan akademis dan kepentingan IPB lah begitu. Nah, selain tadi mengunduh ke lokal Pak, kira-kira kita punya amunisi lain sih Pak? Apakah ada gitu amunisi lain untuk membantu? Sekarang gitu, sebelum ke amunisi lain ya. Jadi pihak cloud Google ini sudah juga menyediakan fitur untuk mendownload. Jadi kan kita kadang-kadang ngedownloadnya gimana ya, masa satu-satu. Iya. Kalau dijadikan misalnya kita itu satu folder sudah tersimpan 50 giga. Masa kita download semua gitu kan, berapa lama gitu. Iya, Nah, Google sudah menyediakan fitur namanya Google Takeout. Google Takeout Atau Takeout Google. Takeout. Jadi kalau semuanya bisa masuk ke situs takeout.google.com. Itu adalah fitur atau fasilitas untuk mendownload. Jadi prinsipnya adalah nanti setelah kita masuk ke Google Takeout, kita login ke user kita, nanti kita tinggal milih mau mendownload apa. Mau Google Drive kah? Ataukah Google Foto ataukah yang lain? Bahkan silakan, email ya Pak ya? Email silahkan di-download semua. Nah, kemudian nanti ada pilihan, karena filenya besar, dia akan memilah-milah mau jadi berapa giga. Gitu. Bisa dibagi ya Pak ya? Bisa dibagi. Dan baiknya memang ngedownload itu di kampus saja. Betul. Gak usah pakai kuota ya? Gak usah pakai kuota, kalau di rumah repot. Iya betul, kasihan. Efisien lah. Iya, efisien betul. Nah, nanti setelah kita, jadi itu adalah memanage download. Jadi takeout itu memanage. Jadi misalnya saya mau mendownload Drive. Betul. Nanti kita klik Google Drive, yang lain kita nggak usah dicek. Kemudian di export, artinya di download. Nah, kemudian dia akan memproses sesuai dengan setting yang kita lakukan. Kemudian dia nanti akan mengirim ke kita tuh sebuah email bahwa misalkan dari total sekian itu oleh Google nanti dipecah-pecah menjadi 15 file. Oh iya, betul. Nanti tinggal kita klik satu-satu. Ya jadi nggak perlu semuanya. Nggak perlu. Untuk hari ini misalkan 5 dulu. Iya, nyicil. Kemudian 5 kemudian sampai 15. Ini pengalaman saya kemarin. Saya nggak usah ngomong berapa file ukuran file saya. Malu juga ternyata. Satu Google Drive itu langsung dipecah menjadi 52 file zip. Nah, kemudian saya biasa sebelum pulang saya klik semua itu supaya ngedownload sendiri lama-lama. Betul. Terus tinggal aja Nah, itu yang bisa biasa saya. Jadi fitur itu sudah disediakan. Oleh karena itu monggo silahkan pakai aja takeout itu, kemudian download di external drive. Kita lah supaya aman, supaya laptop kita juga nggak penuh-penuh aman. Tapi minimal kita sudah aman. Sehingga nanti pada saat kebijakan ini diterapkan, kita nggak sedih lah kehilangan foto-foto mantan dan segala macam gitu ya. Kayaknya malah seneng ya. Itu sih. Iya betul Pak. Oke, jadi intinya selain menghapus tadi file-file yang tidak perlu ya, jadi ada juga fitur untuk take out ya, Google Takeout tadi untuk mendownload ke sistem kita dan nggak perlu satu-satu ya Pak. Nggak perlu, langsung aja. Dan itu bisa dipilih. Bisa dipilih juga. Iya, bahkan misalnya contohnya Google Foto ya, saya mau nge-download Google Foto, nanti ada pilihan mau per album. Oh, bisa sebegitu Pak? Bisa, ataukah semua album. Monggo aja itu ya. Berarti lihat ya, linknya ada di bawah takeout.google.com nanti ya. Oke. Ada hal lain Pak yang kira-kira? Ya. Nah, memang cloud itu atau komputasi awan itu memang suatu kebutuhan sih. Iya, untuk zaman sekarang kita nggak bisa menghindari. Oleh karena itu, walaupun ini dibatasi, tapi kita juga kita masih bisa lah menggunakan itu. Apalagi nanti dengan perhitungan tertentu, mungkin setiap mahasiswa kita batasi. Tadi terkait dengan amunisi lain, gitu kan. Nah, kita juga punya kan Office 365. Betul. Satu user itu kan kalau nggak salah 1 terabyte. 1 terabyte di OneDrive. Itu juga cloud juga. Iya, betul. Nah, itu. Nah, kadang-kala kita itu juga perlu literasi ya untuk hal-hal seperti ini. Karena banyak berpikiran, apa sih bedanya saya pakai Office 365 sama yang lain gitu Iya, kan. betul. Terus kalau saya on-kan OneDrive-nya, apa manfaatnya bagi saya gitu. Kadang-kadang itu yang perlu disampaikan. Nanti oleh karena itu
target kita dari DSITD itu adalah kita mensosialisasikan pembatasan atau kebijakan Google ini. Juga mungkin perlu juga diedukasi bagaimana pemanfaatan Dan drive yang lain, cloud yang lain ya yang Pak. lain, Iya gitu. betul. Iya. Sekarang gini, kan tadi di kelas motif saya juga cerita. Iya. Jadi kalau saya kan punya laptop itu 3. Bukan sombong ya, bukan ini kenyataan. Mereknya apa aja Pak? Karena sombong itu salah satu kunci kesuksesan. Iya betul. Tanggung maksudnya sombongnya Pak. Sekalian sama harganya Pak. Nah, saya tuh kalau ngetik sebuah file pakai Office, Ngetik sebuah file. pakai Word, iya, mengetik betul. file atau surat atau apa menggunakan Word gitu kan. Saya itu kan supaya nggak nenteng, masa kemana-mana bawa 3 laptop ya, kan enggak. Jadi laptop saya selalu saya taruh di meja sini untuk kerja gitu. Nah, kalau saya ngetik di situ pakai Word misalkan ya, pakai Office 365. Kemudian di rumah saya pengen ngedit itu nggak ada masalah, walaupun saya pakai laptop yang lain. Oh, karena sudah tersambung ke cloud karena tadi. sama-sama ke OneDrive gitu. Kan udah synchronize tuh. Jadi itu keuntungannya kan kalau kita buka satu tempat di tempat lain. Itu kan salah satu keuntungan komputasi awannya. Betul. Jadi nggak perlu lagi colok-colok Flash disk. Ya, jadi pergaulan bebas flash disk sudah nggak boleh lagi tuh. Virus ya. Salah satu penyebaran virus yang paling banyak melalui pergaulan bebas. Gitu. Oh, jadi OneDrive ini 1 terabyte dan mungkin bisa menjadi solusi ya bagi teman-teman yang ingin pindah antar cloud. Oke, sip kalau begitu. Cuman ada kelemahannya. Apa Pak? Cloud itu kan pasti ada kelemahan kan? Salah satunya harus connect ke internet selalu. Nah, itu dia. Tapi kalau tidak salah Pak, OneDrive itu bisa kita bisa memilih mana file yang tersedia saat offline ya Pak. Betul. Ya, itu juga bisa macam-macam lah. Jadi perlu mengeksplor lebih jauh lah supaya kita itu kerja itu dengan nyaman. Gitu. Dan kayaknya mungkin kita nanti ada coaching klinik kali ya Pak ya, khusus untuk itu nanti. Yang biasanya kita sebut sebagai klinik Tongfang. Sudah nggak ada tuh. Nggak ada ya? Kita hidupkan lagi. Kita hidupkan khusus untuk persoalan. Khusus untuk ini. ICT. Iya betul. Nanti Klinik kita Tongfang wawancara ICT. juga ke yang lain. Kemudian kita iklankan. Iya betul. Setelah masuk klinik Tongfang ICT BB, bagaimana gitu. File kita kok malah hilang. Enggak lah. Nilai saya kok jadi merah semua. Enggak lah. Amit-amit. Oke, jadi itu kesimpulannya ya teman-teman. Jadi Pak, tadi solusinya itu diunduh ke lokal kita. Lalu selain itu ke cloud juga. Ada yang lain nggak Pak selain itu kira-kira? Apa ya? Kayaknya itu yang terbaik ya Pak. Dua itu dulu. Mas Rizky gimana? Mas Rizky udah punya pengalaman juga. Saya Ini pura-pura nanya kan? Enggak. Saya sebenarnya juga nggak tahu Pak. Tahu ya. Ya itu saya nanya aja tadi. Okay. Ya pokoknya kita harus menyimpan di lokal. Iya, itu betul, yang paling betul. aman. Yang ya. paling aman. Nah, kan kalau kita pakai external drive itu kan nggak mungkin dibawa kemana-mana. Oh betul. Jadi kita simpan. Kemudian yang cloud itu ya yang antar cloud ya. Betul. Jadi gini, saya itu ibaratkan seperti nyimpen pakaian di lemari ya. Kalau pakaian kita itu sering kita pakai sehari-hari, itu sebaiknya disimpan yang mudah kita ambil. Oh iya. Jadi oleh karena itu kita simpan di cloud itu karena seharian ini. Tapi kalau sudah usang, jarang kita pakai kan. Sobek gitu. Nah, udah sobek. Itu kan ditempatkan di gudang. Iya, betul. Nah, gudang itu adalah tadi itu external drive betul. itu. Ya, Jadi yang foto-foto mantan tadi kayak gitu-gitu. yang sudah usang gitu. Yang udah usang-usang itu kita simpan lah di sana. Jadi kalau kita kadang-kadang pingin nostalgia atau pengen ketemu mantan atau apa atau lagi marahan sama yang sekarang terus pengen balik lagi ke yang dulu, baru kita buka. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas Riki lebih pengalaman kalau urusan itu, saya enggak. Tapi saya enggak ada sih Pak. Di cloud saya yang lain ada. Oh gitu ya. Oke, iya saya ingat ternyata 3 Pak solusinya itu. Yang pertama, menghapus yang tidak perlu. Menghapus kalau masih ada yang perlu silahkan download ke lokal. Kalau masih tadi untuk kebutuhan yang sering atau sehari-hari silahkan pindahkan antar cloud yaitu ke OneDrive kita ya Pak atau MS365 kita, Microsoft 365 kita. Nah, untuk link Microsoft 365-nya ada di bawah ya, ms365.ipb.ac.id.
Oke, Pak Julio, ada lagi yang ingin disampaikan kira-kira pesan ke teman-teman? Saya kira itu aja. Itu aja ya. Jadi mulai saat ini ya, Pak ya, mulai ya, detik ini juga. mulai lakukanlah saat ini, Mulai sehingga saat nanti ini. pada saat kebijakan itu dilakukan atau diberlakukan, kita udah nggak ada hambatan nggak ada gitu ya. hambatan, dan semua file kita sudah aman tersimpan di lokal. Di lokal, dan tidak ada file kita yang hilang ya, Pak ya. Betul. Oke, baik. Jadi itu saja mungkin pesan dari kami, dan tentu DSITD juga akan bergerak juga ya, Pak ya. Misalnya tadi untuk mencari akun-akun yang tidak aktif lagi, jadi membantu. Kita mulai pembersihan Ya, membantu melalui itu begitu. Tapi apapun yang terjadi, tetap salam sayang dari Ya betul. Ya. Kita sama-sama berusaha ya. Kita sama-sama saling menyayangi. Oke, baik, terima kasih Pak Julio. Mudah-mudahan bermanfaat podcast kali ini buat teman-teman Sivitas Akademika IPB. Tonton terus podcast bermanfaat yang ada di YouTube DSITD IPB. Subscribe, like, dan share pesan ini supaya menjangkau lebih banyak penonton. Bukan ingin view-nya, supaya pesan dari kita tersampaikan ke lebih banyak orang. Walaupun itu juga butuh sih. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.